Baru-baru ini publik dihebohkan oleh BUMN Farmasi Indofarma yang terjerat pinjaman online dengan nilai fantastis. Indofarma melalui anak usahanya Indofarma Global Medica meminjam dana 1,26 miliar rupiah dari pinjol dengan mencatut nama karyawannya. Namun ini hanyalah puncak gunung es atau sebagian kecil dari rentetan fraud yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 18 temuan yang menunjukkan bobroknya Indofarma karena 10 temuan diantaranya terindikasi kuat merupakan fraud atau kecurangan laporan keuangan. Karut-marut subholding Bio Farma ini diperkirakan merugikan negara hingga 437 miliar rupiah. Sejak tahun 2021, Indofarma terus mencatatkan rugi. Puncaknya, pada 2023, kerugian perusahaan tembus 600 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatannya anjlok hingga 54% menjadi 524 miliar rupiah. Selain itu, Indofarma juga tidak mampu membayar gaji karyawannya sejak Maret 2024 dan telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sebelumnya, Komisi 6 DPR telah mengingatkan Indofarma untuk mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang sudah melandai dalam pengambilan keputusan pembelian masker, PCR kit, dan alat lainnya. Namun, Indofarma bersikeras membelanjakan uang perusahaan untuk masker dan PCR kit yang akhirnya mandek dan kadaluarsa. Karenanya, pinjol dan gagal bayar gaji karyawan hanya puncak gunung es. DPR mendesak pemerintah dan aparat hukum mengungkap tuntas kasus ini melalui investigasi menyeluruh. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali nih pemirsa dapat menyapa pemirsa kembali tentunya dalam program Kabar Nusantara. Dan pada episode kali ini nih saya tidak tahu nih harus senang atau harus sedih nih karena BUMN farmasi kita di sini ada Bio Farma, kemudian juga ada Kimia Farma dan juga ada Indofarma. Ini mengalami kerugian secara total 2,16 triliun rupiah. Nah, apakah ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah sehat semua sehingga tidak membutuhkan obat nih pemirsa? Dan kami akan mengupasnya satu-satu nih pemirsa terkait dengan ketiga dari BUMN farmasi ini. Sudah bersama saya anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Herman Hairon. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir bersama kami untuk berdiskusi terkait dengan kerugian BUMN farmasi yang dinilai saat ini sedang sakit. Tapi Bapak sehat ya Pak ya? Kalau mendengar BUMN farmasi agak sakit. Agak sakit, oke. Tapi ya sehat kembali lah. Berarti tidak butuh obat nih Pak kalau sehat Pak? Semoga semuanya tidak butuh obat dan sehat. Ya. Itu yang penting. Baik Pak, kalau misalkan langsung saja nih Pak, kita melihat terkait dengan kerugian yang dialami BUMN farmasi pada 2023, 2,16 triliun rupiah. Kira-kira apa yang salah dari kinerja BUMN farmasi kita Pak? Begini. Pertama tentu awal-awal ya, ini cukup bagus bahwa ketika disatukan menjadi salah satu holding di mana Bio Farma menjadi holding dan ada 3 anak perusahaan di situ, yaitu Kimia Farma, Indofarma dan Industri Nuklir Indonesia, INUKI namanya. Nah, tentu di awal-awal ada optimisme ya bahwa Indofarma sebagai induk perusahaan, sebagai penghasil laba terbesar cukup baik dan ini bisa menggerek terhadap kemampuan korporasi subholdingnya yaitu Kimia Farma, Indofarma dan INUKI untuk juga dia mampu. Baik mampu itu secara finansial mereka operasionalnya jalan. Kemudian kewajiban-kewajibannya bisa diselesaikan dan performance keuangannya ini memungkinkan untuk mereka bisa mendapatkan permodalan itu dari pihak COVID, ketiga sebelum COVID. Sebelum COVID, Nah, tetapi memang di awal-awal dulu juga kondisi perusahaannya tidak baik, ya, baik itu Kimia Farma, Indofarma maupun INUKI tidak baik. Namun tentu ditopang oleh Bio Farma yang masih menghasilkan laba cukup baik pada waktu itu. Nah oleh karenanya kami dorong
masuk di dalam fase penanganan COVID tahun 2020-2021 ini meningkat gitu karena memang ada core bisnisnya yang ini menjadi core bisnis utama dan pada waktu itu memang seluruh sumber daya finansial yang dimiliki oleh negara pun disiapkan untuk penanganan COVID. Gitu. Nah, kami optimis bahwa ini bisa menjadi penopang, trigger terhadap perusahaan ini gitu ya. Tapi 2022 ternyata Kimia Farma juga rugi kurang lebih 1 triliun. Betul. Ya, kemudian 2023 rugi lagi 1 triliun lagi. Tapi kan itu kan Indofarma juga rugi. Atas dasar normalisasi pendapatan dari pasca Covid, Pak. Ya, kan semestinya ketika ada trigger Covid ya dan bahkan direksinya kan diganti. Ya. Direksinya diganti oleh profesional dari kalangan farmasi dan dia mampu untuk bisa mengembangkan. Ini kan kerugian terbesar kan dipicu oleh Kimia Farma gitu. Indofarma sebetulnya nggak terlalu besar karena memang size perusahaannya juga nggak terlalu besar. Tapi terkait dengan kinerja yang Bapak nilai maksudnya perlu dibenahi atau yang salah tuh kinerjanya tuh di bagian yang mananya tuh Pak? Bisa sampai rugi 2,16 triliun. Ya itulah yang kami bandingkan ya. Bahwa tetangga saya, teman saya punya satu toko apotek gitu ya. Mereka jualan obat-obatannya juga terbatas, obat-obatan yang setiap hari dikonsumsi lah orang, obat batuk, obat gatel, obat pening, obat pusing, panas gitu kan. Penyakit hari-hari. Artinya penyakit harian yang seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi mereka bisa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, bisa membeli kendaraan, kehidupannya sejahtera gitu. Baru satu. Tetapi Kimia Farma ini memiliki 1.200 outlet lebih. Kok nggak bisa mereka bisa berkembang gitu? Outletnya gede-gede di mana-mana. Itu menjadi pertanyaan saya juga Pak. Bahkan di tingkat kecamatan terkecil pun itu pasti mungkin yang ada aja terkait dengan apotek Kimia Farma tersebut Pak. Dan mayoritas milik sendiri. Milik sendiri tuh Milik Pak, sendiri gitu ya. Kemudian mereka juga ada yang kerjasama dengan pihak rumah sakit. Kemudian pada sisi lain Indofarma juga sebagai penyedia alat kesehatan, alat-alat penunjang kesehatan, semestinya kan mampu gitu. Inilah keheranan yang saya tunjukkan pada waktu rapat dengar pendapat dengan holding Bio Farma yang menyertakan para subholdingnya, anak-anak perusahaannya, yang saya katakan ada apa dengan kalian gitu. Orang yang usaha saja bisa kok. Dan apalagi negara ini mempunyai jaringan. Ingat, Anda itu adalah badan usaha milik negara. Milik negara. Negara ini punya jaringan, punya network rumah sakit. Rumah sakit milik negara. Banyak sekali. Belum lagi rumah sakit milik pemerintah daerah. Banyak sekali pemerintah daerah. Masa Anda tidak bisa masuk, tidak mampu untuk memanfaatkan network negara sebagai bagian dari core bisnis Anda Terus di bidang jawabannya farmasi. apa, Pak? Jawabannya dari mereka apa? Tidak ada yang spesifik mereka menjawab. Normatif saja. Bahwa sesungguhnya bisnisnya memang size-nya terbatas dan ironisnya seperti Bio Farma itu ada 10 temuan BPK yang menyimpang dari semestinya sebagai BUMN, sebagai korporasi, sebagai profesional. Kan namanya BUMN itu sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Bahwa dibentuk perusahaan yang seluruh harta kekayaan negaranya dipisahkan dari keuangan negara. Artinya mereka harus profesional dong mengelola itu. Networknya ada, sumber pendanaannya ada. Bahkan kita juga pernah suntik pada waktu COVID. PMN, penyertaan modal negara kita pernah kasih pada waktu persiapan 2020 dan 2021. Dan kemudian mereka jalan gitu. Dan hampir seluruhnya mereka tidak memiliki planning yang tepat. Baik Pak Herman, tahan dulu Pak, kita akan membahasnya lebih detail di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara.
Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan masih dengan Bapak Herman Hairon yang juga cukup vokal di saat sidang-sidang apalagi terkait membahas dengan BUMN Farmasi. Pak, kalau misalkan alasan kerugian karena adanya COVID ini sudah hilang dan tidak ada penjualan produk COVID-19 seperti yang dikatakan oleh Dirut Bio Farma kemarin waktu sidang tersebut. Apakah alasan tersebut bisa diterima, Pak? Menurut saya tidak di situ. Tidak di situ. Kalau saya melihat bahwa ini mismanagement, perencanaan yang kurang tepat. Nah ini, ya, kurang tepat dalam perencanaan. Karena apa? Kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan BPK, itu memang disebutkan perencanaan yang tidak tepat gitu. Dan masa tidak bisa menghitung bahwa kebutuhan masker misalkan. Memang masker sekarang tidak digunakan dan harganya anjlok. Dulu harganya tinggi, bahan baku tinggi, diproduksi tinggi. Begitu kemudian melewati masa fase COVID, kewajiban menggunakan masker turun, masa dia tidak bisa prediksi sih? Gitu loh. Ini saya ada data Pak, profit mereka sebelum COVID pada tahun 2019. Ini Bio Farma mencatatkan 1,8 triliun, kemudian Kimia Farma 302 miliar, dan juga Indofarma 12,9 miliar. Mereka sebelum COVID saja, sebelum adanya COVID saja, mereka bisa untung. Kenapa sekarang bisa rugi seperti ini? Ya sebelum COVID kan itu sudah mulai kebutuhan terhadap COVID juga gitu. Artinya bahwa ada fase sebetulnya yang ini untuk mengisi kebutuhan COVID. Ya. Dan bahkan ada PMN yang men-trigger terhadap pendapatan mereka. Gitu. Nah, menurut saya ini kembali kepada sistem perencanaan mereka yang lemah, mismanagement. Di BUMN itu rata-rata yang terjadi seperti orang pinter, tapi tidak dijalankan gitu loh. Pinter-pinter tapi tidak dijalankan. Dan yang diuber bukan jangka panjang, jangka pendek. Karena apa? Direksi itu kan hanya berumur 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun dia tidak boleh ada di situ lagi direksi, harus dia keluar dari situ. Gitu. Harus pindah. Nah, ini yang tentu sebetulnya sedang kami perbaiki. Kami mencoba untuk merevisi undang-undang BUMN. Namun kan sekarang berhenti ini di level pimpinan. Saya juga tidak mengerti ada persoalan apa, tetapi hal yang telah kami bahas untuk mengantisipasi terhadap mismanagement, terhadap perencanaan yang kurang tepat, apalagi terjadinya fraud, terjadinya persoalan hukum. Kan rata-rata di BUMN pada akhirnya direksi itu terjerat oleh masalah hukum. Nah, Bapak berbicara terkait dengan fraud, Pak. Ini juga yang mungkin masyarakat ini juga menjadi kaget. Ini ada pengakuan dari terkait dengan perusahaan PT Indofarma Tbk. Ini ada anak perusahaannya, Indofarma Global Medica. Ini melakukan pinjaman online 1,26 miliar melalui fintech P2P. Dan ini yang mencengangkan lagi, bukan untuk kepentingan perusahaan. Ini yang pengakuan di anak perusahaan. Tapi yang terjadi di holding di Indofarmanya, di Indofarmanya, itu ada juga penggunaan, ada penggunaan dana 35 miliar, dia minjem ke Koperasi Nusantara. Koperasi Nusantara. Yang pada akhirnya juga tidak bisa dibayarkan dengan baik, akhirnya jaminannya diambil. Pak, dan itu atas nama pribadi loh, Pak. Atas nama pribadi, karena kan tidak bisa atas nama korporasi di situ. Karena dia harus menjadi anggota koperasi dulu untuk bisa melakukan peminjaman. Oh, jadi atas nama perusahaan itu nggak bisa seperti itu ya? Nggak bisa, karena itu kan masuk pada peminjaman di Koperasi Nusantara gitu. Nah, yang kedua ada peminjaman di Bank Oke kalau nggak salah ya? Iya, Bank Oke. Gitu? Dan ini juga hampir nilainya sama. Mereka mengeluarkan jaminan, kemudian minjam dan tidak bisa dibayarkan dengan pembayaran yang bankable gitu yang sesuai dengan perjanjiannya. Nah, pada akhirnya hilang juga. Tapi betul yang kata Pak Herman sih, rata-rata berdasarkan data yang saya terima ini berdasarkan laporan BPK dan yang sudah diserahkan juga ke Kejaksaan Agung, itu rata-rata mereka ada kerjasama distribusi, penjualan atau pembelian terkait dengan alat kesehatan maupun terkait dengan bahan-bahan farmasi tersebut, itu yang tidak sesuai dengan perencanaan. Maksud saya seperti ini, Pak. Ini masyarakat pasti berpikir bahwa sekelas Indofarma, maksudnya melakukan hal-hal yang kan mungkin begini ya, tanpa perencanaan itu bisa perencanaan seperti itu apa, begini. Pak?
Misalkan rata-rata orang yang sakit kepala Ya. di Indonesia yang mereka menggunakan obat-obatan ringan Oke. yang dijual umum, Ya. obat-obatan yang dijual umum, itu misalkan dibutuhnya 100.000 per Ya. tahun 100.000. Oke. Nah kalau 100.000 per tahun, berapa segmen yang akan diambil oleh Indofarma misalkan, atau oleh Kimia Farma? Ya. Nah Kimia Farma dengan multi brandnya, karena Kimia Farma kan menjual banyak merek gitu Ya. ya. Misalkan dia akan merebut pangsa 20%. Ya. Oke lah 20%, berarti yang lainnya kan diambil oleh farmasi-farmasi lainnya. Oke. Gitu. Nah kalau 20% segmen yang mau diambil, ya fokus dong di 20%. 20% itu. Bagaimana cara mengambilnya, bagaimana produksinya, kemudian persaingan harganya seperti apa, kemudian bagaimana orang sistem pemasaran dan iklannya supaya orang tertarik, terus bagaimana juga bisa mendatangkan keuntungan kan Ya. tentu. Nah ini ya harus direncanakan, masa nggak bisa sih gitu-gitu aja gitu. Nah, loh. itu yang menjadi pikiran masyarakat Nah, juga. Bahkan saya juga, Pak, seperti maka itu. itu saya katakan semua ini kan dari persoalan mismanagement, Oke. dari perencanaan yang kurang tepat, organisasi yang tidak baik, Ya. dari actuating yang tidak agresif, kemudian dari kontrol yang lemah. Inilah hasilnya gitu. Kan sistem manajemen sederhana itu Ya. planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Kan begitu aja. Ya. Ringan gitu. Oke. Itu aja, ikutin gitu. Nah kalau direksi tidak mampu, saya katakan, saya sudah mundur gitu loh. Oke. Jangan Anda setiap bulan ngambil gaji terus, tapi perusahaan juga rugi terus. Gimana? Habis gitu mereka berhenti seenaknya. Ya. Kalau sudah merasa rugi, merasa tidak mampu, Ya. merasa tidak lagi punya kemampuan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, mundur. Jadi Masih banyak orang pelaku yang fraud siap. tadi ganti. Oh ya pasti harus, kalau fraud sih ya bukan hanya diganti, harus dihukum. Dihukum ya, Kalau supaya orang jerah, yang Pak. melakukan fraud bukan hanya diganti atau Oke. diberhentikan, harus dihukum. Ya. Tetapi manajemen, direksi yang tidak mampu, ya mundur gitu loh. Ya. Ya kalau nggak mundur, ya Pak Erik mundurkan dong Pak Erik. Pak Erik juga harus jeli. Kalau Ya. orang sudah nggak mampu ya ganti gitu Ya. loh. Dan penggantinya banyak. Bahkan kalau saya nggak terpilih lagi anggota DPR, saya siap gantiin gitu loh. Wih. Tapi ya saya terpilih kembali gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Itu juga saya membaca dari kemarin waktu saya mengikuti juga sidang terkait dengan Komisi 6 DPR RI dan juga saya mengikuti juga live streamnya. Itu banyak sekali yang komen terkait dengan tunggakan gaji di Indofarma. Nah, menurut laporan dari staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, ini sebenarnya BUMN Indofarma ini sudah berantakan keuangannya dari tahun lalu. Nah, untuk tahun lalu itu sudah ditalangi oleh Bio Farma. Tapi di tahun ini Bio Farma ada pembatasan pembiayaan. Dan akhirnya tahun ini ada nunggak pembayaran dari awal tahun hingga saat ini. Nah, bagaimana negara hadir untuk mengatasi hal ini, Pak? Ini hak karyawan BUMN loh, Pak. Gini, karena 2000 laporan keuangan 2023, Ya. Bio Farma sebagai holding rugi. Ya, Jadi bagaimana bisa nalangin gitu loh. Ya. Orang untuk mengkonsolidasikan saja rugi gitu. oke. Nah oleh karena itu ya tetap namanya hak orang harus dibayar lah Ya. gitu ya. Dan ya kalau Kementerian BUMN tahu berantakan dari tahun lalu kenapa dibiarkan gitu. Ya, Jangan dibiarkan, penyakit itu kalau dibiarkan nggak diobati ya terus menjalar gitu. berarti harus segera dibayar dari Ya Indofarma. kewajiban karyawannya harus dibayar. Harus dibayar. Ya dibayar kan gini, kalau melihat Bio Farma kan masih sehat. Bio Farma kan masih bisa menggunakan pembiayaan pihak ketiga dengan prospek usahanya yang semakin baik. Indofarma segera Oke. lakukan restrukturisasi lah. Oke. Baik restrukturisasi di direksi maupun restrukturisasi terhadap manajemen keuangannya, di Baik. restrak gitu ya. Baik. Kimia Farma juga menurut saya restrukturisasi lah. Ya. Direksi dan komisarisnya gantilah, udah nggak jelas itu. Kemudian diganti dengan yang baru, dudukan kembali, bicara dengan dokter-dokter. Karena juga menurunnya pendapatan Kimia Farma ini juga buah dari hasil konflik antara para dokter dengan manajemen Kimia Farma. Oh, jadi ada Yang- faktor itu ya. Ya kalau dokternya nggak ada, dokternya kemudian ngutung, Ya. keluar dari sistem ekosistemnya Ya.
usaha kimia farma, ya nggak ada orang yang membutuhkan obat kimia farma. Iya. Orang nanti membutuhkan, kan obat yang dijual itu bukan kimia farma aja yang jual itu. Ada apotek-apotek Bahagia, apotek Sehat, apotek segala macam, kan banyak sekali. Yang menawarkan dengan produk-produk yang lebih baik, dengan harga yang lebih murah. Nah, kimia farma harus bisa bersaing dalam outlet ini. Caranya bagaimana? Ya, outlet-outlet Anda juga harus konsinyasi dengan dokter di situ. Harus Anda juga kerjasama dengan para dokter. Apakah dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis. Nah, kalau semuanya ada di setiap outlet, pasti obatnya dirujuk kepada kimia farma. Wajib obat itu, wajib obat kimia farma. Selain nanti akan meningkatkan kunjungan para pasien kepada kimia farma, juga akan meningkatkan pembelian obat kepada kimia farma. Baik, nah, Pak Herman. yang ini konflik gitu loh. Karena sampai ada konflik sekarang tersebut. Gitu. Nah, bagaimana Anda bisa memperbaiki ya? Kimia farma, manajemen kimia farma, direksi kimia farma akan memperbaiki kalau hal-hal seperti ini terjadi di lapangan gitu. Berarti perlu sinergi juga dengan dokter. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan jalan keluar mengatasi dari kerugian BUMN farmasi yang ada saat ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara, dan tadi Pak Herman juga sudah cukup berapi-api membahas terkait dengan masalah BUMN farmasi yang memang ternyata masih banyak PR-nya nih pemirsa di tengah nama besarnya Kimia Farma, Bio Farma, dan Indo Farma. Ternyata di balik itu banyak sekali persoalan, dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Herman, kira-kira apakah BUMN farmasi ini perlu diobati? Ya, saya kira ya harus punya optimisme bahwa ini bisa diperbaiki ke depan. Jadi perlu diobati? Harus diobati. Harus diobati. Ya, harus cari obatnya. Caranya? Dan pertama ya tentu harus menempatkan diri kepada core masing-masing bisnisnya. Core bisnisnya masing-masing apa? Bio Farma ini core bisnisnya itu pertama di bidang penelitian. Kedua vaksin. Ya. Ketiga terhadap obat-obat spesifik. Ya, ini juga bisa kerjasama dengan rumah sakit gitu. Bio Farma tentu bisa bekerjasama dengan network negara, yaitu rumah sakit, puskesmas di seluruh Indonesia. Ini bisa dikerjasamakan, bisa dong. Untuk vaksin, untuk segala macam. Berarti selama ini belum? Ya sekarang kan ya menurut saya nggak jelas lah. Pokoknya saya jawaban yang paling mudah itu nggak jelas gitu ya. Artinya mereka tidak memiliki platform the futuristic yang menjamin atau menggaransi bahwa network ini bisa dipelihara dan bisa menjadi kekuatan untuk bisa meningkatkan dan mengembangkan perusahaan negara. Itu nggak kelihatan gitu ya. Nah yang kedua, untuk Indo Farma fokus ke factory. Dia harus membangun pabrik obat. Ada 5 pabrik di Kimia Farma yang saat ini dikelola, serahkan saja ke Indo Farma. Indo Farma itu kan sudah punya brand, sudah punya trademark gitu ya. Ya Indo Farma biarkan dia mengelola, membuat obat-obat baik, obat-obat pasar, obat yang umum dijual di publik maupun obat-obat yang harus dengan resep dokter misalkan. Ya toh? Jadi fokus kepada bagaimana membuat obat. Bio Farma bagaimana kepada penelitian, kan bisa dari royalti dan lain sebagainya. Nah, Kimia Farma biarkan ada di depan dia, di front line dia, ada untuk menjadi marketing. Dia punya outlet, dia punya dokter, punya network dengan dokter gigi, punya network dengan dokter, ada konsinyasi di situ. Mereka ada kerjasama, biarkan urusan dokter. Red dokternya biarkan red dokter, karena keuntungan Anda jangan dari red dokter. Keuntungan Anda dari tempat yang bisa dikonversi dari pendapatan setiap pasien yang dikelola oleh dokter. Dan Anda punya keuntungan untuk bisa menjual obat gitu loh di situ. Jadi dia harus ada di frontliner, juga dia harus punya network. Network negara dipergunakan, rumah sakit, puskesmas di seluruh Indonesia itu menjadi networknya dia. Bahkan kalau bisa apple to apple, Menteri BUMN bicara dengan Menteri Kesehatan.
Kan Menteri Kesehatan ini kan punya anggaran besar. Ya. Nah, Menteri BUMN punya industri farmasi, punya perusahaan-perusahaan farmasi, BUMN farmasi, bicara apple to apple antar menteri. Oke, untuk menyelamatkan Anda, karena Anda kan punya mandatori di Undang-Undang Kesehatan udah dihapus sekarang. Dulu ada mandatori 5% gitu ya. Sekarang sudah dihapus, tetapi kan anggarannya besar di kesehatan. Ya Anda bikin kebijakan lah bagaimana kewajiban BUMN ini masuk dalam network. Yang kedua masuk dalam anggaran negara. Karena memang kan ada stigma terkait dengan BUMN farmasi ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, Pak. Kalau ini terjadi, ya fungsi menteri ada juga, jangan kebijakan, jangan gonta-ganti direksi, tetapi tidak ada hasilnya juga gitu. Nah harus juga menghasilkan sesuatu yang tentu ini menjadi vitamin bagi perusahaan, bisa menjadi obat bagi perusahaan. Ini kan uang negara, uang rakyat dikelola oleh negara. Ya negara punya institusi negara. Yang penting BUMN-nya benar, BUMN-nya amanah, BUMN-nya jangan macam-macam, jangan ingin kaya dari BUMN. Kalau mau kaya usaha sendiri, cari usaha yang halal. Ini semua BUMN-nya rugi, tetapi pengelola BUMN-nya kaya-kaya. Ini yang menurut saya. Coba, ayo kembalikan kepada moralitas kita. Ini Bapak lagi menyampaikan kondisi yang sekarang, Pak. Ingin kaya melalui BUMN, Pak. Ada. Ada. Ada yang begitu. Iya. Artinya, ya marilah kita tempatkan BUMN ini sebagai tanggung jawab moral kita. Untuk bisa meningkatkan supaya ke depan lebih baik, menjadi untung. Dan BUMN menjadi garda terdepan dalam hal-hal tertentu. Terjadi krisis, obat. Ya seperti kemarin terjadi COVID, butuh obat-obatan untuk COVID. Ya kalau nggak ada BUMN dari mana obatnya? BUMN bisa untuk bridging dulu di awal, Dan koneksinya ke luar negeri juga lebih dapat kan kalau misalkan kita itu, dari negara. Network harus dibangun. Aduh, menurut saya nggak terlalu sulit lah untuk membangun BUMN. Yang penting benar, mau dan kerja keras. Pak, tapi selalu pemerintah membantunya dengan adanya PMN. Jadi mungkin dalam artian itu kan instrumen ya. Jadi bisa saja mereka dengan PNM, bisa saja mereka dengan APBN, melalui kerjasama antar institusi. Itu bisa melalui penugasan, itu bisa. Jadi ada solusi lain untuk mengobati BUMN farmasi ini tanpa PMN pun bisa? Bisa. Dan ya PMN bukan tabu. PMN memang itu adalah penyertaan negara. Untuk meningkatkan performasi dari korporasi gitu. Ya, dan Kementerian BUMN saat ini juga sudah membentuk satgas khusus atau tim task force. Ini kira-kira langkah-langkah pembenahan dari BUMN farmasi bisa dimulai dari mana, Pak? Untuk awalnya dulu, Pak. Pertama ya dari pembenahan manajemen. Ya, ganti direksi? Ya, ganti direksi. Ganti direksi oleh orang-orang yang fresh, yang siap, amanah. Dia bertanggung jawab ya paling komplit ya, paling komprehensif. Ikutilah 4 sifat Nabi Muhammad lah itu ya. Itu pasti mereka akan benar memimpinnya. Nah yang kedua restrukturisasi keuangan mereka. Apakah melalui penyertaan modal negara, apakah melalui penugasan dan lain sebagainya. Yang ketiga membangun network. Ini harus campur tangan, menteri harus ikut serta bekerja sama dengan kementerian lainnya supaya membangun network. Nah, kemudian mereka ya harus juga bisa mengembangkan ke hal-hal yang tadi bahwa secara bisnis plan mereka harus mengembalikan kepada segmennya masing-masing. Jangan bertarung di antara kita. Jangan bertarung di antara BUMN sendiri. Cari segmennya masing-masing. Anak perusahaannya banyak. Anak perusahaan yang banyak itu juga disimpelkan saja. Buat apa juga membangun banyak anak perusahaan tapi isinya benalu kan gitu ya. Ini juga harus dipangkas juga, disimpel, disederhanakan. Karena kan sudah ada holding. Kalau holding menjadi subholding, yang dulunya anak perusahaan kan berarti menjadi cucu perusahaan. Nah cucu perusahaannya disimpelkan lagi, jangan terlalu melebar gitu. Karena ada cicit juga, Pak. Nah dikecilkan, mana yang untung tentu dilanjutkan, yang rugi ya hapus saja sudah. Nggak perlu susah-susah gitu. Yang ini orang rugi dipelihara bertahun-tahun, ya rugi terus gitu.
Pak, terkait dengan ini juga ada yang menarik terkait dengan statement Pak Jokowi juga terkait dengan April lalu menyatakan bahwa 90% bahan baku obat ini masih impor dan juga alat kesehatan 52% masih impor. Nah, bagaimana BUMN farmasi bisa bersaing kalau misalkan kita masih impor-impor? Kenapa nggak diberdayakan di dalam negeri? Itu dia. Di 3 tahun atau 4 tahun lalu, saya pada waktu ikut kunjungan kerja ke Kimia Farma, itu mulai mereka membangun pabrik. Dia membangun pabrik bahan baku untuk farmasi. Mereka akan bisa mengambil segmen marketnya 20%. Jadi kalau sekarang ketergantungan 90% bisa menjadi 70% lah. Artinya ketergantungannya berkurang, tetapi ini menjadi kekuatan Kimia Farma di dalam membangun industri farmasi di Indonesia gitu. Tapi kan nggak terbukti sampai sekarang, lambat pengembangannya. Terus kemudian malah rugi hari ini. Nah, ini juga harus ditinjau dan saya setuju bahwa bahan baku ke depan harus menjadi lane bisnis baru di grupnya Bio Farma. Tentu pemerintah juga harus mendukung, Pak, membuka yang kedua, iklim bisnis. alat-alat kesehatan, masa kita impor terus. Nah, itu. Gitu ya. Dulu pada waktu kita kesulitan alat ini aja, regulator untuk oksigen, itu kan sulit sekali dulu. Masa bikin begitu aja nggak bisa gitu. Masa bikin regulator aja nggak bisa. Harusnya bisa. Oh, pasti bisa. Pasti bisa itu. Orang Tegal aja sudah bisa itu buat itu. Cuman lisensinya bagaimana? Kan dipikirkan gitu loh. Sekarang ya negara ini mampu. Bayangkan kalau negara-negara lain mampu, masa kita nggak mampu sih? Betul. Saya kira bisa gitu ya. Pak, terkait dengan BUMN farmasi ini juga supaya tidak sakit lagi ke depan. Mungkin setelah ini sudah diselamatkan, kemudian tidak sakit lagi ke depan. Tentu tidak hanya mereka saja yang bekerja, ada pemerintah dan juga bahkan DPR. DPR melalui fungsi pengawasannya, kemudian dari anggarannya itu pasti juga bekerja di situ. Nah, kira-kira komitmen DPR RI, khususnya di Komisi 6, Bapak selaku yang mitranya juga Kementerian BUMN, itu ke depan akan seperti apa untuk turun mengawasi dari kinerja BUMN farmasi ini? Ya, sesuai fungsi dan tugas kami ya. Sesuai dengan fungsi dan tugas kami ya tentu mengawasi semua berjalannya korporasi ini karena sebagai binaannya dari Kementerian BUMN tentu juga bagian kewajiban kami untuk mengawasi mereka. Nah, yang kedua ya kami juga mencarikan jalan bersama dengan Menteri, mencarikan jalan yang terbaik. Seperti apa sih untuk bisa membangun BUMN yang sehat. Contoh ya, PTPN sekarang sudah bagus dari 42 triliun tinggal kurang lebih 30 sekian triliun, 31, 32 triliun sudah mulai turun hutangnya. Nah, biarkan manajemen bekerja, disuntik. Mana Anda mau mengembangkan apa lagi? Sugarco akan mengembangkan Palemco, ya itu didukung gitu. Nah, sama untuk obat-obatan ini. Oke, sektor produktifnya mana? Bahan baku, Pak. Bahan baku dong dibantu. Disuntik. Jangan nyuntik yang lain. Orang yang sedang sakit nggak disuntik, orang yang sehat disuntik. Gimana nanti? Bapak kayaknya menjabarkan yang kondisi saat ini ya, Pak? Ya, harus berapi-api juga kan saya. Karena ini perasaan ya. Saya bicara seperti ini adalah perasaan dan hati saya sebagai anggota DPR. Yang melihat, mengkaji selama 5 tahun pengembangan dan situasi kondisi BUMN kita saat ini. Kalau kita nggak tegas-tegas seperti ini, ya ke depannya biasa-biasa saja. Nah, oleh karenanya inilah saatnya momentum untuk kita jadikan perbaikan. Dan saya yakin Pak Prabowo Subianto sebagai presiden ke depan akan sangat paham bagaimana membangun BUMN lebih baik, lebih fungsional, bisa menjadi pohon fiskal bagi negara, menyumbangkan kepada APBN melalui dividen, dan bisa memberikan kontribusi kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya sudah bersedia berdiskusi terkait dengan bagaimana nih cara mengobati BUMN farmasi yang sedang sakit. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Herman bahwa BUMN farmasi yang sakit ini yang disuntik itu ya yang sakit, jangan yang sehat. Dan juga tadi BUMN farmasi juga diharapkan berfokus kepada bidangnya masing-masing terkait dengan apa nih keahlian-keahliannya masing-masing. Dan juga tadi DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja dari BUMN farmasi supaya kedepannya ini tidak sakit kembali. Selamat bertugas kembali Pak Herman dan pemirsa TVR Parlemen. Sekian diskusi kali ini. Tentu Anda dapat menyaksikan program-program kami lainnya
Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian, sampai jumpa.